Kadang-kadang bangunin suami salah, nggak kerasa bikin dosa. Bangun bang, lihat no jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Terus salah ibu aja yang melek ngiat jam. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah. Suami lagi tidur disuruh ngiat jam. Ibu aja yang melek nih yang nggak tidur ngiat jam, salah tuh kadang-kadang. Gini hari baru bangun lu bang, habis no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya ngomong emang ayam gue yang panin. Tuh bagaimana habis rezeki. Nah itu kadang-kadang aneh. Tidur mulu kerjaan lu bang, lah bagus tidur aja kerja. Makanya jangan salah, kadang-kadang bikin salah mulu bu. Makanya juga bapak-bapak jangan pada malas bang, tidur mulu. Berangkat kerja nyari duit, usaha. Sudah berkejadian kemarin tuh, saya dikirimin di grup WA. Ada video bapak-bapak, seorang suami lagi tidur di kasur, palanya digedik sama istrinya pakai martel. Tibang gara-gara apa? Gara-gara tibang kurang ngasih uang belanja. Tuh, makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, saya saranin nih, tidur pakai helm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidzah, terkhusus yang sama kita muliakan segenap para guru dan tokoh masyarakat yang hadir. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini buat cecek nangka Belanda, becek-becek gue jalan juga. Semoga kumpul kita mendapat berkah. Amin. Amin. Amin apa teh? Amin biar kenceng sampai ke istana. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru kita tadi. Saya makmuman saja bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang jalan di waktu malam, itu orang lagi ada anak muda ngelancong ke rumah ceweknya tengah malam, berarti itu anak muda lagi. Emak-emak berantem sama suaminya tengah malam, menggembol pakaian kabur dari rumah, berarti itu emak-emak lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana teh? Mau Isra. Jadi Isra itu perjalanan di waktu malam. Tapi secara penjelasan yang benar, Isra itu perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kenapa? Karena Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Ayatnya jelas, subhanalladzi asra
bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Allah mengakui Rasulullah itu hamba aku. Berarti kalau Rasulullah diakui, jelas apa kita bukan hamba Allah, kita itu hamba Allah juga. Kata siapa? Kata kita. Bener Bu? Berarti kalau kata kita namanya ngaku. Orang ngaku boleh dan murah, ngaku kecuali diakui. Ini yang mahal. Rasulullah diakui sama Allah adalah hambaku, kata Allah. Berarti kalau diakui mahal. Gini aja dah, gini dah, gini deh, gini bu. Ibu kenal sama Pak Anies Baswedan? Kenal nggak? Pertanyaannya, Pak Anies kenal nggak sama ibu? Nah, itu namanya ngaku. Bener Bu? Kalau diakui begitu juga Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Berarti Rasulullah yang dijalankan, Allah yang menjalankan. Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Allah yang mau, enggak bakal bisa menghalangi. Allah yang mau. Kenapa? Karena ukuran Isra Mi'raj bukan ukuran otak. Kalau ukuran otak nggak sanggup dan nggak bakal bener. Otak ukurannya iman. Ukuran otak nggak nyambung bang. Nggak nyambung dah. Enggak. Mana buktinya? Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VIP. Bu. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, Rafrafil Akhdar, Mustawa, ketemu dengan Allah. Rasulullah dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi, duduk Rasulullah di Masjidil Haram. Ini kalau ukuran otak nggak nyambung, ukurannya iman. Kenapa? Isra Mi'raj bukan maunya Nabi tapi maunya Allah. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Bener Bu? Gini dah, kita main otak-otakan nih. Nih, kita main akal nih ya. Nih banyak bocah nih di depan nih. Nih banyak nih pasukan Bodreksin. Nih banyak tuh. Sekarang saya mau nanya nih, Bu. Ini bocah di depan ada emaknya, ada bapaknya enggak? Ada kan? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Bener kan? Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman enggak begitu Ibu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada, Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa, bapaknya enggak ada tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal enggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, enggak punya suami, bunting, hamil. Bener Bu? Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang enggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di Selak Awi, bukan di luar negeri. Luarnya lagi. Bu. Bener? Tuh. Kenapa? Karena Isra Mi'raj ukurannya iman. Ukuran iman terima, masuk akal karena iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat.
Awalnya dapatnya riwayat menjelaskan ada yang bilang 100 waktu, ada yang bilang 50 waktu. Pulang dari Rasulullah Isra Mi'raj bu, nih dapat perintah sholat di jalan, ketemu jalan pulang sama siapa? Sama Nabi Musa. Ditanya sama Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Kaget Nabi Musa, yang bener mat, masa iya sampai gocap? Bener Nabi Musa, kebanyakan. Menurut gua enggak bakal sanggup umat lu sholat 50 waktu. Umat lu lain nama umat gua mau gede-gede, tinggi, badannya gemuk, keker, minumnya susu madu. Umatmu lain gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, makannya genjer doang sama kangkung. Enggak bakal sanggup dah sholat 50 waktu. Balik kemana Nabi Musa? Saya balik kepada Allah, minta diskon. Nabi balik minta korting bu, dikurangin 5, pulang ketemu lagi, udah berapa Muhammad? 45. Nabi Musa, kebanyakan, balik lagi, nggak sanggup dah umat lu dah. Bener gue sih ngasih tawaran doang nih, lu kagak cayaan banget sih mau gua. Balik lagi, Nabi mondar mandir, tadinya gocap tinggal 5, udah tinggal 5 ibu, masih ketemu bang sama Nabi Musa di jalanan. Udah dapat berapa rit mat? Lu mondar mandir dari tadi, tinggal berapa? Udah 5. Nabi Musa, kebanyakan 5, masih banyak, nggak sanggup umat tuh sholat 5 waktu. Balik. Apa kata Rasulullah? Nabi Musa, begini nih, kalau gue balik lagi, muka gue muka tembok lah, malu dong. Dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5, gue rawatin, gue bawa pulang. Jangankan yang 50 waktu ibu, yang 5 waktu aja bang, kadang-kadang zuhur kena, asar terlepas, asar kena, maghrib lepas, bener kok. Maghrib kena, isya lolos, apalagi subuh bablas. 5:30 baru bangunin sama istrinya, bangun bang, daripada ke masjid Miftahul Huda udah ketinggalan jamaah, di rumah aja bang, sholat bang, cepetan, udah 5:30. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepeng-repeng, nyari tiang buat pegangan. Ibu ngeres aja, sekarang udah 5:30, lakinya cepetan neng wudu, ayo wudu, sholat buruan, sausufu fakum, lempengin barisannya neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, kana na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30, Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Baca Fatihah, baca surahnya, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset, udah siang Yasin. Padahal suaminya ingat waktu ngaji sama guru, Kiai Haji Ujang Burhan, kata beliau dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, sah, dipraktekin sama suaminya. Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bu, bangunin suami subuh ya. Bu, suami bangunin subuh. Bu, suami bangunin. Apanya yang dibangunin? Orangnya bangunin. Tuh, kenapa? Karena sholat merupakan awal pokok soalan dan ibadah kita yang nanti di hari kiamat yang akan ditanya tentang sholat kita. Apa itu sholat? Dijelaskan dalam kitab As-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Orang yang sering minta dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Pakai cara mintanya. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti sholat doa, doa minta, mintanya pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta enggak ngomong ribet. Minta nggak ngomong ribet bu, bang, ribet dah. Anak kita nih minta nggak ngomong lagi, di depan bapaknya nyolek, pak, bapaknya bingung motor apa sepeda,
mintanya nggak ngomong. Ibu minta beliin cincin sama suami nggak ngomong lagi, tahu-tahu nyolek, Kang. Akang, lah, akhirnya niat begitu, ntar malam neng. Kenapa? Tadi benar guru kita bilang, dalam sholat makanya ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, diatur semua. Tata caranya di mana? Di majelis taklim melalui guru, diajarkan melalui kitab. Makanya pentingnya ngaji biar tahu ibadah. Kalau ibadah ada ilmunya, insya Allah aman. Standar fikihnya, syarat rukunnya semuanya terjalanin, insya Allah sah. Kalau sah diterima oleh Allah. Maka pentingnya ngaji termasuk belajar sholat. Sholat yang bagus diajarin. Rasulullah bilang, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti engkau melihat aku salat. Bagaimana tata caranya? Ada diatur. Sedekap yang bagus fikih ngajarin. Bagaimana? Wa wad'ul yamin 'ala shimal. Meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap nih. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki ketika berdiri dalam sholat, lebar kakinya sejengkal, gak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya harus rapat. Bener bu? Kenapa laki-laki sholat kakinya gak boleh rapat ketika berdiri? Begencet. Bener ini bu, ibu kagak ngerasain. Ada sesuatu yang ganjel lah, giel. Nah, kesian lato-latonya ya. Perempuan sholat berdiri kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Kenapa? Ada angin masuk ke mukena, seriwing masuk ke perapatan lah, anyep. Ini ada aturan semuanya. Tasyahud diajarkan. Ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Suruh gerakin telunjuk kita, gerakin telunjuk, bukannya gerak-gerakin. Beda antara gerakin dengan gerak-gerakin. Kalau gerakin sekali doang, asyhadu alla ilaha illallah. Kalau gerakin berkali-kali, gerak-gerakin, attahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Pusing orang lihat di samping kita. Akhirnya selesai salam kanan, salam kiri, mukanya diusap, ditanya, kenapa muka lu usap selesai sholat? Gua puyeng niat telunjuk lu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Ada aturannya semuanya, diajarkan di majelis taklim. Makanya yang kadang-kadang aneh, sholat di masjid nggak tahu ilmunya, kakinya bekangkang lebar, sedekap dia taruh di atas dada tinggi kayak orang ampeg. Saya pernah sholat di samping dia, kelingkingnya diinjak kelingking kita. Allah bang, kata saya diinjak sama dia. Kenapa? Saya udah minggir, cari lagi sama dia supaya rapet, kata dia, biar setan gak masuk. Saya bilang, pintaran setan sama lo. Dari kelingking emang kagak masuk, dari selangkangan lu lolos. Nggak ada tahu aturannya. Yang disuruh rapat dalam sholat berjamaah itu bu, bukan kaki abang, tapi pundak kita di atas, pundak kita yang kanan di atas pundak teman kita yang sebelah kirinya, pundak kita yang sebelah kiri di bawah pundak teman kita yang sebelah kanannya. Jelas rapat. Ya sufuna fi sholati kasufufihim fil qital. Rasulullah kalau sholat berjamaah bersam-sam rapat seperti orang yang mau perang. Yang disuruh rapat pundak tuh, makanya ngaji. Yang kadang-kadang ngaji belagu banget, sok ngajong lah, kadang-kadang nyalain. Ngapain ngaji mau kiai mau ustaz pakai kitab? Udah nggak zaman sekarang ngaji pakai kitab. Sekarang udah zaman Google, ketik aja di Google, ngetik apa aja nemu di situ lah. Akhirnya apa? Ngajinya mau Google doang, nggak mau bertanya sama kiai, sama ustaz, sama ulama. Akhirnya apa? Dia pakai akal-akalan. Agama dikaitin dengan akalnya. Kalau masuk dengan akal diikutin, nggak masuk ya nggak ikutin. Makanya sekarang banyak orang yang sok kritis bertanya tentang agama pakai akal doang. Pak Ustadz, saya lagi sholat, terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz ya? Lah batal Paul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi nih, kira-kira harus wudhu lagi apa enggak? Ya wudhu dong, udah batal. Oh, terus lagi wudhu, saya basuh muka enggak Pak Ustadz? Lah basuh. Itu dia Pak Ustadz pertanyaan saya, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ini pertanyaan bocah PA nih bang. Banyak ibu. Saya nggak jawab, sebalik tanya sama dia, lu kalau kentut, muka lu yang malu apa pantat lu yang malu? Lah muka Pak Ustadz, ya, makanya muka lu dicebokin semua ya lu. Masya Allah bang, banyak orang yang main akal-akalan buat agama. Pertanyaannya yang enggak. Pak Ustadz, saya ngirim Fatihah buat yang meninggal dunia. Itu Fatihah saya sampai enggak Pak Ustadz?
Ada yang nanya begitu, saya nggak jawab, malah saya tanya lagi ke dia, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Pak Ustadz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang apa enggak? Ya enggak lah Pak Ustadz, masa Fatihah balik pulang? Kalau enggak balik pulang berarti nyampe. Kalau enggak percaya lu mati dulu, ntar di atas kuburan gue bacain Fatihah. Kalau enggak nyampe lu miss call. Saya kata gitu Bang, akal-akalan. Makanya kita penting ngaji sama guru sama kiai begitu. Alhamdulillah ini kumpul begitu. Rasul bilang, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengarkan fatwa, nasihat-nasihatnya. Dengan kumpul begini ilmu dapat, ibadah jadi benar. Kenapa? Karena dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang, ibu, abang, gampang. Kenapa? Karena ilmu itu bikin mudah. Contoh, saya ngomong begini di panggung nih, ngomong begini nih, ngomong di panggung nih, saya ngomong begini di panggung nih, yang di pojok sono no kedengeran, yang di rumah-rumah kedengeran. Kenapa? Karena saya ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system, nih speaker. Kalau nggak ada speaker, lecet tenggorokan ibu. Ini kan ilmu, ngomong pelan, yang jauh kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah. Maka sih kalau tablik akbar di lapangan saya ngecek sound dulu, cek sound, Bapak Ibu yang di pojok sono kedengeran enggak? Enggak. Berarti kedengeran. Ya orang dia nyaut. Nah kan PA itu jamaah ya Bu. Dan di sono kedengeran enggak Pak? Enggak. Ya, berarti kedengeran. Ilmu bikin hidup mudah, termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Saya punya kakek tahun 60, beliau cerita pergi haji ke Mekah itu 6 bulan. 6 bulan pergi haji ke Mekah, ibu naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Orang ada ilmunya salah naro diomelin, apalagi yang gak ada ilmu. Tadi ada kori kita nggak di sini? Ada kori nggak? Ada kan Kiai Agus ya? Wah kori, suaranya enak, qiraatnya bagus. Boleh kori baca begitu karena ada ilmunya. Ilmu qiraat pakai lagu bayatir, sika, soba, nahawan, biharka, diajarin semua. Ada ilmunya. Bahkan Rasulullah bilang, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang bagus. Qori suaranya enak, qiraatnya bagus, ada ilmunya. Boleh baca Quran kayak tadi, boleh. Kiai Agus boleh. Kenapa? Ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat, qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Bener Bu? Mentang-mentang kori internasional sholat jadi imam, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan mam. Bener bang? Lah kalau so dan ibu makmum. Kenapa? Biar kori internasional banget. Ketika jadi imam dalam sholat, bacanya kudu murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal. Ilmu salah naro diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Ini pentingnya kita ngaji, kumpul di pengajian begini nih. Masya Allah ibu ngaji begini nih, kumpul nih bang nih, dosa kita dirontogin, dosa kita diusek, dihapus, ditipek, digebeg. Raba dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Termasuk yang ngomong banyak dosanya, apalagi tukang ngomong. Emang salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang, biarin. Gue sih nggak apa-apa diomongin orang, biarin, wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong. Dosa kita banyak, yang kecil-kecil dirontogin, dosa sama orang tua, saudara, teman, tetangga. Apalagi dosa sama suami, bu, sabrek-abrek nih, jangan belaga-belaga budak ibu, dosa sama suami.
Yo, berangkat ngaji suami diperintah lakinya, gua ngaji dulu bang ya, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada yang model begitu, bukan di sini, bukan di Selaawi, bukan, enggak, bukan di sini, ada jauhnya 3 meter kali dari sini. Bu, kadang-kadang bangunin suami salah, gak kerasa bikin dosa. Bangun bang, lihat no jam berapa udah, laki-laki tidur suruh niat jam, bersalah ibu aja yang melek niat jam. Bangun bang, bangun, lihat no jam berapa udah, suami lagi tidur disuruh niat jam, ibu aja yang melek nih yang nggak tidur niat jam. Salah tuh kadang-kadang. Gini hari baru bangun lu bang, abis no rezeki lu dipatok ayam, lakinya ngomong emang ayam gue yang ngempanin tuh, bagaimana abis rezeki. Nah itu kadang-kadang aneh, tidur mulu kerjaan lu bang, lah bagus tidur aja kerja. Makanya jangan salah, kadang-kadang bikin salah mulu bu. Makanya juga bapak-bapak jangan pada malas bang, tidur mulu, berangkat kerja nyari duit usaha. Sudah pada kejadian kemarin tuh saya dikirimin di grup WA, ada video bapak-bapak seorang suami lagi tidur di kasur, palanya digedik sama istrinya pakai martel. Tibang gara-gara apa? Gara-gara tibang kurang ngasih uang belanja. Tuh, makanya bapak-bapak yang sering ngasih uang belanja kurang, saya saranin nih, tidur pakai helm. Ngeri ntar istri kita khilaf lah. Paling juga anak nanya, mak kenapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngigo nge-grab. Bu, ini masya Allah dosa dirontogin, pahalanya gede. Kita ngaji, kumpul di pengajian, kata siapa? Datang doang ke majelis taklim, jalan dari rumah menuju ke majelis taklim, dicatat langkah kita, dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah. Ikutin guru kita, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz sih nggak bisa baca kitab, bawa aja tuh kitab. Guru kebet, guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang begitu doang ibu, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Sholat raweh aja ngeliat jadwal imam. Malam ini imamnya dia terawih, ya lama nih dia lama. Pindah kita terawih. Pokoknya imam terawih yang cepet favorit udah dia. Nah gue demen nih, dia kalau jadi imam cepet nih, nggak pakai usolin lagi. Allahumma kesian nenek-nenek maki-aki. Gue nyongsep juga nih di belakang. Masya Allah, dosa diangkat, pahalanya gede. Dicatat pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Emang gak pakai modal. Nengokin orang sakit tuh minimal jeruk 2 kilo bawa tuh. Ini kadang-kadang datang doang ke rumah sakit, temen lagi diimpus nggak bawa apa-apa. Ditanya, apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini? Enggak ada yang gua rasa-rasa. Lah emang kenapa ya? Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Coba kalau lu bawa jeruk kali gua rasa-rasain, ada asemnya, ada manisnya. Emang PA juga kadang-kadang ibu. Dosa kita diangkatin, ngaji pahalanya gede. Tantangan pasti ada aja. Orang mau ibadah kadang udah rapi, ibu-ibu mau yasinan malam Jumat, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar rumah. Ngomong dalam hati, ya gerimis lagi mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Ada selalu halangan, tantangan, tapi godaan besar, pahala pun Allah kasih lebih besar. Alhamdulillah. Ini pentingnya kita ngaji, kumpul di pengajian. Jangan pakai alasan udah nenek-nenek diajak ngaji nggak mau. Neng ngaji nih, malu memantu, ntar lagi men. Nenek-nenek men najong banget. Ada nenek-nenek men. Nek ngajilah, malu memantu. Iya ntar ngaji. Ngaji ntar ngapa? Nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur panjang ya bu. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budeg bang, mata kurang awas, ngajarin setengah mati kita kan nenek. Nek baca nek, innahu kana tawwaba, karena kurang denger innahu kawat tembaga. Nih gara-gara kuping yang nggak denger ngaji, makanya mumpung masih sehat manfaatin. Kadang-kadang aneh ya Allah, ngaji
Ustadz repot banget Tad mau ngaji. Ngomongin repot, siapa juga repot abang. Dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Luangkan waktu kita ke majelis taklim, jangan nyari waktu luang karena kita orang sibuk semua. Datang ke majelis taklim, Pak, enggak lama kita ngaji, enggak lama, 2 jam paling 2 jam paling lama. Ibu datang ke majelis taklim biar tahu, nanya. Kata Allah, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para guru kita, ulama, ustaz-ustazah, duduk di pengajian. Makanya enggak ada ruginya orang ngaji. Kalau ngaji ngarepin tua-tuaan, iya kalau umur panjang. Yang namanya umur panjang, udah tua, disinggung sama Allah. Allah kasih singgungan buat kita. Apa singgungannya? Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa umur semakin nambah, makin tua, mata kurang awas, jadi pandangan kabur, udah lamur, kulit udah pada lentur, gigi pada gugur, diajak ngomong kadang ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ih, serem. Makanya ibu, maaf abang, sempetin waktu. Guru kita udah bilang tadi, ayo ramaikan pengajian majelis taklim biar dapat ilmunya. Ilmu apa? Ilmu kalau kita amalin dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari buat taqarrub ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya kumpul di pengajian, jangan rugi, jangan pakai dengerin omongan orang. Bu, kan ada aja yang ngomong, saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Ada yang ngomong begitu tuh, jangan didengerin, malah lampir didengerin. Bener bang? Dengan kita ngaji duduk di pengajian istiqomah. Bahkan guru saya bilang, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau mengatakan, apa kata beliau? Andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking enggak kelihatan. Kalau kelihatan udah pada bunuh-bunuhan kita. Artinya apa? Begitu besar fadilah kita mencari ilmu. Batas enggak ada batasnya kita ngaji. Kumpul di pengajian, dari mulai di Bedong sampai kita di Bedong lagi. Dari Buayan sampai ke Liang Lahat, nggak ada batasan waktunya kita ngaji. Maka ini pentingnya kita duduk di pengajian. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Orang ada seninya hidupnya nggak kaku. Tadi baca Quran Ki Agus, bu, pakai seni. Seni apa? Seni tilawah, enak, indah didengarnya. Pak, kenapa? Karena seni itu menghadirkan keindahan. Baca solawat pakai seni. Seni apa? Seni hadroh. Nih jangan macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadroh baca marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal husaini, marhaban diiringi hadroh. Yang megang buas tabu kencang banget, ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug ciputat ciledug. Tuh hadir Rasulullah tengah-tengah kita. Maka ibu kalau punya anak perawan, kalau didemenin anak-anak hadroh, jangan pakai ditolak, terima aja udah. Kenapa? Anak ibu aman terjaga. Ada yang nyolek digampar langsung sama dia. Bu, tahu sendiri kapalan semua nih. Melintir ukuran ditabok sama dia. Bu, hadroh baca sholawat pakai seni hadroh enak. Coba baca sholawat kencang doang, enggak ada lagunya, enggak ada yang ngiringin seninya. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah, lagu orang enak pakai hadro. Salatullah, salamullah, ala toha, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Hadro, seni bikin indah. Emak-emak ketimpring dia rebana di kampung saya, ke rebana dia mama tuh ketimpring rebana. Ada di pengajian, assalamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur, ke pinggir ke tengah nyebur. Kan begitu po. Ada kotek 1, kotek 2, ada bass 1, bass 2, bass 3, kan jadi 1 ya po ya. Iya, semuanya penyanyinya kalau nggak ada yang selamat nyebur semua. Tinggal vokalis doang. Kenapa? Seni bikin indah. Nih rombongan Bodreksin pakainya dia lain.
yang rombongan bodrek sini pakainya dia marawis bu, tuh anak-anak ini anak kecil lah BG, anak-anak ya bu, nih ya nih pakai marawis, dia kendang kecilnya banyak, dia bulat gitu tuh, bring brek brek bring brek bring brek brek bring brek, ya kan bring brek, bring artinya pergi, brek duduk, bring brek je pergi je duduk, bring brek je pergi je duduk, enggak ada yang main, yang pergi-pergi yang duduk-duduk. Itu seni indah tuh di Masjid Miftahul Huda. Kalau azan aja nggak ada seninya lah, kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaget orang. Pakai seni enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seni enak. Jangan sampai salah lagu. Bocah kampung saya ada bu, preman baru insaf. Seni, ilmu bikin mudah, seni bikin indah, agama bikin hidup terarah. Kenapa? Karena agama adalah aturan. Orang yang beragama, orang yang ngikutin aturan. Kita Islam, Muslim ada aturannya. Mana rukun Islam, rukun iman, ada ihsan, diatur semuanya. Tuh bu, Islam tuh agama universal bang, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bergaul, bahkan berpolitik. Dalam Islam ada, diajarin, ada kata siapa. Makanya kalau ada kiai yang berpolitik, ulama yang berpolitik, dia paham, mereka paham tentang politik, silahkan biarin, jangan alergi dengan politik. Hukum Islam tuh luar biasa, universal, paling lengkap ibu bapak. Hukum Islam tuh agama yang paling lengkap, aturannya jelas, dari hal yang kecil sama sekali, kecil sampai kecil banget, sampai gede kecil, semuanya ada. Ayo aturan Islam di rumah sering kita lupain, ajaran Islam yang kecil-kecil dah, yang kecil-kecil. Nih masuk rumah, keluar rumah kan ada doanya, benar bu? Adab akhlaknya diajarin, masuk rumah beri salam dulu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya juga diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan doanya ada, Islam ngajarin. Adab akhlaknya diajarin oleh agama kita. Makan satu nampan bertiga sama temen, adabnya pakai apa? Adabnya Pak Ustadz, pertama suapan kecilin, jangan gede-gede, itu adab kalau makan satu nampan bertiga. Yang kedua adabnya apa Pak Ustadz? Lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini makan bareng teman kita liatin mukanya, orang kesinggung, dalam hatinya ngomong lapar banget kayaknya gue diliatin itu. Adab. Yang ketiga adabnya apa? Emang jatah kita bagian di situ aja udah rawatin, maju mundur situ aja udah, jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek longsor. Ada adabnya semua diajarin. Bangun tidur, mau tidur doanya ada, tidur sama suami ada doanya, tidur bareng istri doanya ada, cuman jarang keburu kebaca. Ada doanya. Duduk bareng sama temen lagi ngeriung rame-rame, nih lagi ngeriung, lagi ngobrol rame-rame, lagi seru-serunya ngobrol, denger suara kentut. Islam ngajarin bang, apa ajarinnya? Yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Yang denger kentut disuruh pura-pura enggak denger. Makanya kalau lagi kumpul bareng nih rame-rame, denger suara kentut diem aja, jangan ribut, rasain aja. Ini kadang-kadang kan ribut, siapa nih kentut? Lu ya? Enak aja, lu kali yang kentut. Nah rame jadi berantem, udah silent aja, silent. Nggak ada agama lain ngatur bab ke kentut-kentut, nggak ada. Ajarannya komplit banget Islam mah, ke kentut ada babnya. Di mana? Di fikih ada bab kentut. Nggak ngaji makanya 4 jenis kentut, tuh macam-macam bang. Ini bukan jorok. Kentut pertama suaranya gede tapi baunya kurang. Ada yang model begitu jenisnya, menang suara doang, buet ada. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Loh, tahu-tahu udah ngeledek aja bau. Yang ketiga jenis kentut keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah itu kadang-kadang ada yang begitu. Pasti ngerasain kan, pernah? Iya tuh namanya keluarnya kepaksa. Yang keempat yang parah, kentut ekstrim. Jenis yang keempat ini yang parah ibu, suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau Pak Ustadz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Nah yang nyusulnya itu yang bikin bau bang. Tuh maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah itu bahasa Mandarin, ampasnya nyusul.
Islam komplit bang, lengkap. Makanya ini pentingnya kita ngaji begitu. Duduk di pengajian biar paham. Kenapa? Hukum Islam itu gampang, tapi jangan digampang-gampangin. Mana buktinya nih ibu? Saya tanya, ibu yang sering ngaji, pengajian ibu-ibu paling banyak bang. Paling banyak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, pengajian bulanan, gabungan PKK, gabungan BKMT nih ibu-ibu semua. Seragamnya kuning, hijau, biru, biru muda, abu-abu, semuanya itu ada. Yang 2 kali bayar, 3 kali bayar ya kan ibu ya. Nah nih saya menanya sama ibu, bu, dalam hukum fikih air kencing najis enggak? Najis. Air sperma najis enggak? Tidak najis. Pertanyaannya, air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar sperma diwajibin mandi hadas besar, padahal air sperma tidak najis? Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima pakai iman, akal main nih. Mana mainnya? Andaikan main bu, nih main nih akal kita. Pak Ustadz, yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis? Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis? Akal yang main. Terima pakai iman, akal main, jawabannya pakai ilmu. Kata Rasulullah begitu, po almar'u ma'aman ahabba. Kita nanti dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Kita duduk di bareng di dunia sama guru kita, duduk bareng di pengajian sama kita, ntar di akhirat bareng lagi sama guru kita. Yang punya guru bakal kumpul sama gurunya di akhirat. Yang nggak punya guru mau kumpul sama siapa di sono? Ayo. Guru dipanggil duluan, ustadz, kiai, ustazah, malaikat ngomong, guru, ustazah, kiai, masuk surga cepetan. Ntar dulu guru, murid saya belum nyampe dari Selawi. Udah kali duluan murid lu, dilihat ke surga, nggak ada di surga. Guru protes sama malaikat, malaikat mana murid saya? Katanya udah ke surga duluan. Saya lihat nggak ada di surga. Maafin Pak Guru, tempat di sini cuma 2. Kalau nggak surga neraka, coba cek ke neraka. Dicek sama guru, dibela-belain mau usahanya tuh. Pas baru masuk pintu neraka, ada yang teriak dari dalam, guru, teriak, ustazah. Dia kenal sama ustazahnya sama gurunya nggak kenal. Udah kenapa? Udah pada angus. Tapi guru deketin, suara siapa ini? Kenal yang kayaknya ini, kenal saya, dikorek-korek, dikenalin, dicoker lah. Lu mang ngapa di sini mang? Ngaji mang, guru saya cuman pulang ngaji, guru saya ngomongin mulu tuh, bebe nyangkut neraka. Makanya jangan macam-macam, mandang wajah guru kita aja ibadah. Kenapa ibadah? Karena guru kita pernah memandang dan sering memandang wajah gurunya. Gurunya punya guru, memandang wajah gurunya, mandang ke wajah gurunya, gurunya lagi mandang ke wajah gurunya, gurunya mandang ke wajah gurunya, gurunya dia mandang lagi ke wajah gurunya, gurunya punya guru, memandang wajah ke gurunya, gurunya lagi punya guru lagi, gurunya mandang wajah ke gurunya, gurunya lagi dipandang lagi wajah gurunya, gurunya sampai ke gurunya lagi, gurunya mandang wajah gurunya mandang lagi wajah gurunya, sampai ke gurunya, terus sampai ke tabiin, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak ada ruginya kita kumpul di pengajian. Ilmu termasuk ibadah sholat mengajarkan kita, diajarkan tata caranya yang baik dan benar melalui apa? Pengajian. Inilah yang disebut majelis taklim. Apa tujuannya dan pelajaran yang kita ambil dari Isra Mi'raj tentang sholat? Banyak ilmu yang kita ambil dari pelajaran sholat. Apa itu? Pertama, sholat mengajarkan kita disiplin waktu. Sholat mengajarkan disiplin waktu. Kenapa? Karena sholat itu adalah mengajarkan disiplin. Ketika waktu zuhur, waktunya asar, waktunya maghrib. Bener ibu? Tepat. Zuhur 4 rakaat, 4 laksanain. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur nambahin 2 rakaat jadi 6. Nggak apa-apa kan ya, kan pahalanya biar banyak, PA 4 ya 4. Bener bu? Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur nih jam 8 pagi, boleh? Lah belum waktunya. Disiplin waktu. Kenapa? Karena kita manusia hidup di dunia ini semuanya dibatasin sama waktu. Kita lagi jalanin waktu. Benar?
Makanya ketika kita jalanin waktu, bahkan waktu dibatasin sama Allah, kita sadar bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Maka manfaatin waktu. Waktu jalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita pemilu, sekarang udah pemilu lagi. Tahu-tahu, ya Bu, ya Bu, rasanya tuh bocah masih anak-anak, sekarang udah nggendong anak. Tahu-tahu, bener Bu, rasanya baru kemarin udah puasa Ramadan, tahu-tahu udah mau puasa lagi. Singkat Bang, waktu itu singkat banget. Tahu-tahu rasanya baru kemarin Jumat, udah Jumat lagi. Kenapa? Karena waktu begitu singkat. Maka jangan sampai kita sia-siain waktu. Begitu hebatnya waktu, begitu mantapnya waktu. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu. Pentingnya waktu, Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Begitulah waktu. 2023 sudah berlalu, masuk 2024. Nambah jumlahnya, nambah 23 ke 24, nambah jumlahnya. Tapi hakikatnya sisa umur yang Allah kasih, sisa waktu yang Allah kasih berkurang. Maka kita introspeksi, sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin. Kita nggak lama tinggal di Selaawi ini, nggak lama Ibu, enggak Bang, nggak lama. Kita lagi ngantri apa? Ngantri kematian. Maka manusia jangan sombong. Kakek saya ngomong, engkong saya, jangan sombong jadi manusia. Umur manusia cuma 7. Kok 7 Kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Ki. Kenapa bener? Jangan sok, jangan jago. Manusia nggak ada yang jago, yang jago ayam. Manusia nggak ada yang super mak mie. Bener Bu? Maka waktu, apa kata Rasulullah? Umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nggak lama kita Bang. Kalau nyontoh Rasulullah cuma 63 jatah tinggal kita di Selaawi ini, cuma 63 doang. Nabi 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah, jangan pakai pantang-pantang. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Bener Bu? Maka manfaatin waktu. Ayo kita banyakin ibadah. Sholat ngajarin kita disiplin waktu. Yang kedua, pelajaran dalam sholat. Apa yang kita ambil? Sholat mengajarkan kita supaya tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Mana buktinya? Nih. Ayo kita perhatiin Bu. Anggota tubuh kita Bang, yang paling terhormat kepala. Ini kepala anggota tubuh paling terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener? Kepala kita nih bercanda sama temen dikeplak, marah. Bener loh, bercanda jangan pala dong. Bener Bu? Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Makanya kita bikin KTP di kelurahan, itu yang dipoto kepala. Ada orang sini KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Tapi ketika sujud dalam sholat, perhatikan Ibu, ketika sujud dalam sholat, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat dalam sujud. Benar? Ternyata dalam sholat mengajarkan kita nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah Bang. Jangan sombong. Apa yang disombongin? Lahir ke dunia kita nggak bawa apa-apa kok. Benar? Lahir ke dunia dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang, dikasih dari orang, baju dipakein orang, celana dipakein orang, pangkat dikasih oleh orang. Semuanya nggak ada yang kita sombongin. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, maka disindir sama Ayah Haji Roma Irama dalam sebuah lirik lagunya. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang, kemudian berkat
rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Dari apa kau dilahirkan? Ya Bu, ada kan lagunya, judulnya Setetes Air Hina. Volume ke-12 soneta. Ada lagunya Sebujur Bangkai, Setetes Air Hina, Quran dan Koran, dan ada lagu cinta di situ, judulnya Citra Cinta. Volume ke-12, buka di YouTube kalau nggak percaya. Bu, diajarin kita jangan sombong. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya kan titipan. Iya Bu, iya Bang. Tibang dititipan jangan sombong dong. Mentang-mentang dikasih jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Makanya itu ada pejabat yang sombong, itu anak buah Fir'aun semua. Apa yang mesti disombong? Dikasih harta banyak jadi orang kaya sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya Korun. Makanya ada, kalau ada orang kaya yang sombong, itu anak buahnya Korun. Mentang-mentang duit banyak, harta banyak, jalan gak nginjek tanah. Ih, kuntilanak, serem bener Bu. Makanya hidup yang enak itu kayak tukang parkir. Tukang parkir tuh hidupnya enak sebenarnya Bang. Lihat dah tukang parkir di mall-mall, mobil banyak, mereknya bagus-bagus, mahal-mahal. Itu tukang parkir enggak sombong. Bener kan? Nanti mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia enggak sedih. Kenapa? Karena tukang parkir cuma merasa dititipin, tidak merasa memiliki. Hidup itu yang enak kayak tukang parkir. Makanya jangan sombong. Mentang-mentang kaya, sombong, pelit, koret modit, koret bakhil, medit, buntut gasiran, patat kuning, bol nontot. Ih, najong Bu. Mentang-mentang kaya, pelit, najong banget. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang tuh. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing pada melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto ibu, bapak. Makanya kucing pada kurus, kehabisan tulang. Jangan pelit, dikasih kaya jangan pelit. Kenapa disebut kaya? Ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Kata Kong Haji Oma bener, itulah perbedaan. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, takkan ada pembangunan. Begitu kata Kong Haji Oma Irama. Judulnya perbedaan. Bu, terus sholat ngajarin tawadu, rendah hati, jangan sombong. Apalagi yang kita ambil pelajaran dalam sholat. Selesai sholat, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini pelajaran lagi buat kita. Apa yang kita ambil dalam hidup bermasyarakat? Kudu tengok kanan, tengok kiri. Jangan kita merasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri. Apa ntar mati berangkat sendiri? Enggak kan? Semua kita Bang perlu bantuan orang lain. Saya ngomong begini karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadapnya ke panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita hidup saling perlu. Bukan berarti saya ceramah di sini 3 jam, 4 jam, cuman yang dengerin kagak ada. Apa kata Marbot? Itu saya udah lama begitu, PA. Ngomong sendirian gak ada yang dengerin. Hidup itu perlu orang lain. Jangan sombong dong, bener Bu? Dalam bermasyarakat kudu tengok kanan, tengok kiri. Kita itu hidup pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. 5 jari, kalau 5-5-nya kompak semua nih, bisa mukul, bisa nampar.
Kan 5 jari beda semua nih, jenisnya beda, bentuknya beda, namanya beda, fungsinya beda. Ini jempol, ini telunjuk, ini jari tengah, ini jari manis, ini kelingking, beda semua. Kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk nggak sakit. Itulah hidup dalam bermasyarakat. Beda boleh, marahan jangan. Nah, 5 jari ini ada simbol dalam bermasyarakat. Apa itu? Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep, mantep, bagus, keren, ajib. Yang ini telunjuk. Siapa dia? Simbol orang kaya. Kenapa orang kaya simbolnya telunjuk? Karena orang kaya setiap yang ditunjuk media rapi semua. Bang, tolong madrasah bangun di sono ya. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Doa ditekuk orang, agak model loh. Doa, orang kaya beda. Orang kaya duduk bareng nih, ibu. Orang kaya lagi duduk bareng rame-rame. Orang kaya kentut, pret. Temennya sebelah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat bapak, alhamdulillah pak ya, udah bisa kentut pak. Tuh orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, habis dibully setan lu. Gua bangke lu, nggak punya adab bener lu, kentut sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Kenapa? Beda. Telunjuk orang kaya manjur, makanya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI, Polri, polisi, ABRI, adanya jari tengah. Kenapa? Karena jari tengah jari yang paling tinggi, bang, adanya di tengah. Kenapa di tengah? Netral. Kesono enggak, kemari enggak. Netral nih, netral. Tengah-tengah, kudu netral ya. Netral nih. TNI, Polri netral. KPU, Panwaslu, Bawaslu netral, 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 netral dong. Apalagi presiden netral. Netral dong. Yang boleh kampanye itu Jokowi, bukan presiden. Tengah, netral. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis, makanya simbolnya jari manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking bang. Siapa dia? Simbol kaum perempuan. The power of mak-mak. Dharma wanita. Kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Ini fleksibel, kemana aja masuk. Kelingking ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nah di kampung saya ngecek ayam nelor apa enggak, sodoknya pakai kelingking. Duh, nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bol ayam ledes. Nih, masing-masing fungsinya, bentuknya beda-beda. Ini kita kompak bersatu kan enak, bener bu? Makanya hargai pendapat orang dalam bermasyarakat. Jangan ngerasa hebat sendiri, pinter sendiri. Enggak, semuanya kita pengen bareng. Apalagi ini bulan politik, tahun politik. Beda boleh, marahan jangan. Bener? Beda pilihan ya boleh. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang bagus, yang ikut aturan negara. 14 Februari besok kita semua nyoblos. Bener? Ini kan ini 5 tahun sekali kan, ini pesta rakyat, pesta demokrasi. Biarin perbedaan, jangan dianggap musuh. Bener bu? Beda lah boleh, marahan tapi jangan. Semuanya kita gunakan hak kita besok, hak politik kita. Yang sudah dapat DPT, dapat surat DPT, daftar pemilih tetap, berangkat 14 Februari. Umat Islam harus nyoblos semua, jangan golput. Kenapa ibu? Kalau kita golput bang, umat Islam golput, banyak yang kagak nyoblos, akhirnya suara kita dimanfaatin mereka, orang kafir yang ingin menghancurkan negeri kita. Makanya coblos, pilih sesuai hati nurani kita. Harus, umat Islam nggak boleh golput. Bahkan fatwa MUI udah bilang haram hukumnya golput buat umat Islam. Tuh makanya datang nyoblos. Saya dapat DP, dapat masuk undangan, ada di DPT nama saya. Terus saya gunain lah hak saya. Saya datang 14 Februari ke TPS. Ini kan saya Tile Nur Fadila Yusuf punya hak berangkat 14 Februari ke TPS, ngikut ngantri. Saya masuk ke dalam kelambu, ada lembaran kertas suara, di situ ada capres. Saya pilih coblos nomor 1. Itu saya. Nah itu mah saya, bener bang?
Lah itu mah saya, itu saya ngasih tahu. Besok saya nyoblos nomor 1, saya ngasih tahu doang. Itu mah saya, itu mah saya. Jangan usil dong, jangan usil dong. Lah jangan usil, nggak boleh, nggak boleh usil. Gua nggak bakalan benci apa yang lo pilih. Lu jangan benci dong sama yang gua pilih, bener kan? Ini namanya demokrasi. Ini kadang-kadang aneh. Kita kampanyein Pak Anies, marah-marah netizen PA itu dia. Itu mah hak gua, najong lah. Lu mau pilih silakan lah. Mau pilih siapa juga nggak ngapa-ngapa. Mau pilih calon gubernur, ya mantan calon wakil gubernur nggak apa-apa lah. Silakan. Mau pilih pasangan emang ada 3, pilih aja. Nggak ngapa-ngapa lah. Mau pilih Muhaimin itu hak ibu bapak semua. Nggak ngapa-ngapa. Atau mau pilih capres yang daftar duluan ke KPU nggak ngapa-ngapa. Itu mah hak bapak ibu semua. Semuanya kita demokrasi terbuka. Itu mah saya, ya saya lah, itu mah saya nih, dicatat nih, direkam nih kan. Lah janganlah, nggak boleh begitulah. Iyalah, itu mah hak saya gunain. Terserah ibu bapak semuanya, kita semua memilih pemimpin yang pengen semuanya ada perubahan. Bener bang? Iyalah, rakyat jangan di atas namain doang. Demi rakyat, buat rakyat, untuk rakyat. Kenal kagak merakyat? Wah siap, saya akan tenggelam timbul bersama rakyat, pret. Bener bang? Iya, saya mah prinsipnya begitu aja. Ngaji lama-lama, iya dari masih kecil kita ngaji mulu ngaji. Masa pilih pemimpin yang nggak bisa ngaji, yang bener aja, rugi dong. Hahaha. Lama-lama jadi imam masjid di masjid, ya ampun, jadi imam terus di masjid. Masa pemilih pemimpin yang nggak bisa mimpin sholat, yang bener aja, rugi dong. Canda bang, itu mengikutin aja di TikTok. Bu, hujan ya? Terus ini belum makan ini, lapar. Yuk jaga kebersamaan, kekompakan. Alhamdulillah. Nih kita selesai sholat, salam kanan salam kiri, kita pengen kebersamaan. Hiduplah. Al-Imam Ghazali berpesan buat kita umat Islam. Apa pesannya? Kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam harus seperti 2 tangan hidupnya, jangan seperti 2 kuping. Umat Islam tuh hidupnya kayak 2 tangan, jangan kayak 2 kuping bu. Nih kuping nih kanan kiri, nggak ada yang akur bang. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono, nggak akur. Kuping kanan budek, kiri anteng aja dia mak. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Jangan kayak kuping. Hiduplah seperti 2 tangan, kanan dengan kiri berbeda tapi akur. Kiri gatel, kanan gak pakai diundang, dateng garukin. Nggak mungkin tangan kiri gatel, kanan kan ngomel, mampus tuh garuk sendiri. Nggak ada. Kanan gatel, kiri nggak pakai dibilangin, dateng garukin. Dua-duanya gatel, lah main garuk-garukan. Hidup kayak 2 tangan bang. Tetangga lagi ada yang sakit, jangan pakai diundang dong, tengokin. Tetangga ada yang meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datengin takziah. Jangan tetangga lagi sekarat, rapat dulu. Ngomong-ngomong dia partainya apa itu, lah keburu mati orang. Bener bang? Hidup enak kayak 2 tangan. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep, salaman, tanda tangan, mau makan, terima duit, tangan kanan. Yang kiri apa pernah iri? Nggak pernah iri yang kiri. Apa kata yang kiri? Biarin, emang tugas gue bagian di belakang. Yang ngapa-ngapa gue mah bagian kobelisasi, bagian cleaning service, bagian pembersihan, gue lakonin pembersihan. Tapi yang kanan kerjanya cakep, nggak pernah sombong sama yang kiri. Bahkan tangan kanan tahu diri, sadar, ingat sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri, sabar ya, walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan, kan yang make elu. Bener bang? Beda tapi akur, saling bantu, kerjasamanya luar biasa. Tangan kanan kalau jalan lenggang kan bu, kita jalan lenggang, kerjasamanya cakep. Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah mundur ke belakang, kiri yang ke depan, kanan gantian. Ya dia gua ngalah ke belakang, cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri nggak ada yang mau ngalah, berjalan kayak pampir. Jadi statis, jumud, beku, nggak pernah maju-maju. Ayo kita pengen kebersamaan, kekompakan dan kerukunan. Mau Mi'raj ini kita jalanin apa sih intinya? Isra artinya berjalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ayo ini kita nanti insya Allah
udah masuk nih bulan tanggal 20 lebih yang atas nih Rajab ya. Insya Allah tanggal 8 nanti masuk 27 Rajab. 8 Januari 27 8 Februari 27 Rajab masuknya. Nah tanggal 24 Februari kita udah masuk pertengahan di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Insya Allah tanggal 10 atau 11 Maret kita udah puasa. Maka manfaatin waktu kita benar-benar buat taqarrub, apalagi dimasuk bulan Rajab. Rajab itu Syahrullahil Asam, bulannya Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan, perselisihan di antara kita. Maka bulan Rajab perbanyak kita istighfar, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Perbanyakin istighfar. Istighfar apaan sih Pak Ustadz? Minta ampun. Bacanya bagaimana? Ya banyak macam-macam istighfar. Ada istighfarnya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Pak Ustadz, saya pengen ngapalin nggak bisa kalau kepanjang-panjang. Ada yang pendekan, ya udah ganti kalau lo hafal juga istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minau. Masih kepanjangan Pak Ustadz, saya nggak hafal itu. Ada yang pendekan lagi, ya udah istighfar yang selesai sholat yang biasa kita baca, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Lah itu mah masih panjang Pak Ustadz, orang yang pendekan. Ya udah yang biasa aja dah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, ada yang pendekan lagi Pak Ustadz, ada astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Ini bulannya Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa. Makanya Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, beliau selalu angkat tangannya dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rasulullah berdoa itu abang, ya Allah berikan keberkahan kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan apa kata Rasul minta di situ? Sampaikan kami ya Rabb berjumpa dengan Ramadan. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, tapi Rasulullah masih berdoa minta ketemuin dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, Allah kasih keberkahan, dikasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Ya dah, itu aja dah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Doain saya biar gemuk, biar sehat Bu. Ya kalau gemuk bukan tile jadi tolek. Dah ini aja. Ya, mohon maaf banyak kurang, banyak kesalahan. Kapan-kapan ya kalau ada waktu ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Mohon maaf saya nggak bisa ngomong bahasa Sunda teh, nggak bisa. Jadi kalau ada orang yang ngomong Sunda ngerti gitu, tapi ngomongnya ngucapnya susah. Jadi makanya ya begitu dah. Doain saya ya biar dah. Ini aja, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Jangan lupa panitia, anak pitik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, kalau enggak bagaimana, kayak usahain juga ya, bukan ngingetin tapi ngasih tahu doang, takut kelupaan. Dan dulu enggak lama doanya juga langsung doa makan. Ini aja dari saya, mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.